Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan ridhonya kita bisa berkumpul sekaligus berdiskusi di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Taufik selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman menyampaikan materi pembelajaran. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah nggak sayang-sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan hari ini akan menyampaikan materi tentang masyarakat madani. Saya Resa Novia dengan nomor NPM 2134 01027 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Dila Agnesia dengan nomor NPM 2134 01028 sebagai pemateri kedua. Dan ada Aupa Badriatul Fuadi dengan nomor NPM 2134 01030 sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai ke pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian masyarakat madani yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, jadi istilah masyarakat madani muncul di Indonesia pada tanggal 26 September 1995 dan banyak sumber yang memuat tentang itu. Istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan civil society. Pengertian tersebut mengarah kepada budaya perorangan dan masyarakat, sementara cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu Nurholis Majid, memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society. Karena dari segi bahasa dan kesalahan serta karakternya jauh berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah pasca hijrah. Nah, jadi masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan harus disampaikan pengertiannya dengan benar-benar apabila konsep masyarakat madani akan diterapkan di Indonesia, karena konsep masyarakat madani itu dikatakan lahir dari masyarakat asing. Selanjutnya, ada penjelasan tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam dan ciri masyarakat ideal yang akan disampaikan oleh Saudara Dila Agnesia. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada masyarakat madani dalam perspektif Islam. Yang pertama ada umatan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat. Sedangkan kata wahidah adalah bentuk mu'annas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Jadi umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah SWT dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian arti umat mencakup pula seluruh manusia. Yang kedua ada umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Dengan terwujudnya masyarakat ideal pada posisi tengah umatan wasatan akan memberikan dampak terhadap masyarakat yang hanya larut dalam pemikiran terhadap alam materialisme atau hanya larut pada alam rohani saja. Yang ketiga ada khairu ummah. Dengan mencermati dalam Al-Imran ayat 10 tersebut definisi khairu ummah disebutkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada menyuruh kepada ma'ruf, yang kedua mencegah dari yang mungkar, yang ketiga beriman kepada Allah. Yang keempat ada baldatun tayyibatun. Istilah baldatun tayyibatun dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad yang diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Yang poin C yaitu ciri masyarakat ideal. Yang pertama ada beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai fondasi keimanan yang kokoh kepada Allah. Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengajarkan objek-objek keimanan
yang harus diimani oleh seorang muslim yang akrab dengan istilah rukun iman. Yang kedua ada amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab isim maf'ul yang berarti tertulis dan ditulis. Dengan ini, amar ma'ruf dapat diartikan memerintah atau mengajak kebaikan baik dalam bertindak dan berperilaku atau bertutur kata. Yang ketiga ada nahi munkar. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah dan munkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun normal akal yang sehat. Untuk selanjutnya ada pemberdayaan masjid yang akan dijelaskan oleh Aufa. Selanjutnya ialah pemberdayaan masjid. Daya merupakan asal kata dari pemberdayaan yang berarti kekuatan atau tenaga yang kemudian menjadi arti memiliki kekuatan atau memiliki tenaga. Pemberdayaan adalah upaya menyusun sumber daya menjadi sebuah bangunan dengan cara memotivasi, mendorong, dan memberikan kesadaran tentang keberadaan potensi yang dimiliki dan berkemungkinan mengembangkannya. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, masjid adalah tempat sholat umat Islam karena asal katanya mengandung makna tunduk dan patuh. Pada hakikatnya, masjid merupakan tempat melakukan aktivitas apapun yang mengandung kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pemberdayaan masjid adalah usaha memberikan kekuatan pada masjid sehingga mencapai fungsinya yang maksimal. Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan, material maupun non-material, atau soft skill dan knowledge, untuk meningkatkan kapasitas dari sebuah lembaga atau sekelompok masyarakat agar mereka bisa mencapai masa depan mereka atau tujuan yang telah mereka cita-citakan dengan lebih baik. Dan selanjutnya ialah tahapan pemberdayaan masjid. Yang pertama ada tahap enable atau enabling. Ukuran tahap ini adalah bisa mengenali bahwa sebuah masyarakat atau lembaga sudah membawa potensinya masing-masing untuk dikembangkan. Dan yang kedua ada tahap empowering atau enacting, yaitu tahapan di mana semua organisasi yang terikat dalam kelembagaan masjid memberikan daya atau menguatkan potensi yang sudah dikenali dengan wujud menyediakan fasilitas dan lain-lain. Dan yang ketiga ada tahap protecting atau melindungi, yaitu di mana dalam rangka proteksi ini maka peran aturan yang kuat, struktur regulasi, payung hukum jelas sangat diperlukan. Adapun regulasi dalam bidang kemasjidan yang salah satunya adalah KMA nomor 394 tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah dan Kepdirjen Bimas Islam nomor DJ 2/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Selanjutnya ada 3 aspek pemberdayaan masjid. Yang pertama ada idaroh atau manajemen masjid, yaitu manajemen masjid yang mencakup manajerial masjid, pengadministrasian, pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dan yang kedua ada imarah atau kemakmuran masjid, yaitu kemakmuran masjid yang mencakup aktivitas masjid selain ibadah. Di sini bicara tentang ramainya aktivitas masjid selain fungsi ibadah, juga fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya, ada bangunan koperasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, peringatan hari raya, dan kegiatan sosial lainnya. Dan yang ketiga ada riayah atau kegiatan bangun-membangun masjid secara fisik, yaitu kegiatan bangun-membangun secara fisik, melengkapi fasilitas sarana prasarana, memelihara bentuk gedung termasuk keindahan, kebersihan, dan keamanan masjid. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dila dan Aufa yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Kesimpulannya, masyarakat madani mempunyai konsep yang bersifat universal. Nah, digambarkan sebagai manusia yang mempunyai pikiran luas dan senantiasa memikirkan sebuah solusi
pengamalan untuk masyarakat madani, salah satunya adalah lewat pemberdayaan masjid yang tentunya memberikan banyak manfaat. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami pamit undur diri, karena kalau maju dianggap peka. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang lebih cuma perasaan kamu ke dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar.